Oke, ini video tutorial ya. Saya buat video tutorial untuk materi perkuliahan kemarin tentang turunan ya atau diferensiasi fungsi kompleks supaya lebih meningkatkan pemahaman kita semua tentang materi perkuliahan di pertemuan sebelumnya. Jadi kita sudah punya atau kita sudah bisa membangun ya definisi fungsi kompleks, yaitu kita definisikan sebagai pemetaan. Ini saya beri judul saja terlebih dahulu, sesi tutorial ya, Fismat 1. Fismat 1. Turunan ya, turunan fungsi kompleks atau diferensiasi fungsi kompleks. Oke, per definisi kita sudah bisa nyatakan bahwa suatu fungsi f itu memetakan seluruh atau memetakan himpunan bilangan kompleks ke bilangan kompleks. Artinya eh, Z anggota anggota C seperti itu ya. Anggota itu simbolnya seperti itu. Atau sebenarnya anggota itu seperti Z anggota C seperti itu ya, tapi saya nulisnya ke atas. Z anggota C boleh seperti itu akan dipetakan gitu ya notasinya ke W yang W itu merupakan juga anggota C lewat suatu aturan yang kita sebut sebagai FZ. Nah, aturannya bisa apapun gitu ya. Yang jelas kalau kita punya Z-nya itu adalah X ditambah dengan IY, itu patokan kita, maka katakanlah eh, si W-nya itu atau yang FZ-nya itu kita definisikan sebagai apa Z kuadrat misalnya di kelas kita sering pakai eh, fungsi ini, maka kita bisa nyatakan si FZ kuadrat itu tidak lain adalah X ditambah dengan Y kuadrat atau X ditambah dengan Y dikalikan dengan dirinya sendiri. Kita coba pelan-pelan ya. X ditambah dengan Y. Kita kalikan silang gitu ya. Ini seperti biasa. Ini X dikalikan dengan X. Kemudian X dikalikan dengan Y. Kemudian Y dikalikan dengan X. Dan Y pun dikalikan dengan juga gitu. Nah, kita akan memperoleh hasil. Ini adalah X kuadrat gitu ya. Ditambah dengan IXY ditambah dengan IY yang dikalikan dengan X, ditambah dengan I yang dikalikan dengan I, Y dikalikan dengan Y, kita peroleh I kuadrat, Y kuadrat. Nah, lihat suku yang ini, ini sama saja, karena IX dan IXY itu sama saja, sehingga kita bisa nyatakan di sini penjumlahan dua suku yang sama, seperti itu ya. Sebentar. Oke, mana nih? Tidak connect ya pennya. Oh, mana nih? Hilang. Nah, ini. Mana? Nah, ini. Sorry ya. Ini adalah X kuadrat. Ini ditambah sama dengan I 2XY begitu ya. Kita bisa tuliskan seperti itu.
I kuadrat itu adalah min satu, ini ya, I kuadrat itu adalah min satu, sehingga kita bisa tuliskan di sini minus Y kuadrat. Atau kita bisa susun ulang, ini adalah X kuadrat dikurangi dengan Y kuadrat, ditambah I 2XY. Oke, nah ini yang kita sebut sebagai real part-nya. Jadi ini adalah real part atau RE dari si fungsi f tadi ya. Dan yang ini 2x itu adalah imaginary part-nya. IM dari si fungsi f tersebut. Nah, dari contoh sederhana seperti ini, kita bisa menyatakan, kita bisa menuliskan, kita bisa mengetahui bahwa secara sederhana, itu ya, kita bisa nyatakan kalau kita punya suatu fungsi eh, z begitu ya, kalau sorry, kalau kita punya bilangan kompleks z, kalau kita punya bilangan kompleks z itu adalah x plus y yang tadi, oke, trouble lagi ya koneksi ininya, pennya, sebentar. X ditambah Y, maka W atau yang kita sebut tadi sebagai FZ itu ini bagian ini ya. Ini nanti kita sebut sebagai U yang dia itu adalah fungsi X, Y. Ini kita sebut sebagai V dan dia pun sebenarnya fungsi dari dua variabel X dan Y. Jadi ini kita bisa tuliskan U ditambah dengan IV atau secara lengkapnya adalah U X, Y ditambah dengan I V ya. I V X, Y seperti itu. Jadi di kelas juga kita eh, sudah berhasil ya menggambarkan bidang kompleks Z-plane dan W-plane dan bagaimana kelakuan si fungsi itu di masing-masing bidang seperti itu ya. Tapi yang jelas yang harus jadi catatan kita semua adalah ini eh, kita katakan sebagai fungsi dua variabel. Oke, seperti itu ya. Variabelnya adalah X dan Y. Nah, kita juga tertarik di pertemuan kemarin ya, kita juga tertarik untuk melihat bagaimana perubahan fungsi di suatu titik gitu ya. Jadi saya tulis di sini saja bagaimana gitu ya. Kita didorong oleh pertanyaan bagaimana eh, perubahan fungsi fungsi kompleks ya, tentu ya ini konteks kita. Fungsi kompleks di sembarang titik atau bidang ya kalau di sini ya di sembarang titik atau di bidang kompleks itu sendiri. Nah, dari sini makanya kita membangun konsep turunan di pertemuan kemarin. Kita tidak akan terlalu abstrak seperti di kelas. Yang jelas kalau kita ingin mengetahui apakah suatu fungsi itu punya turunan gitu ya atau terturun atau diferensiabel, maka ada syarat yang harus dipenuhi oleh suatu fungsi gitu ya. Ada syarat yang harus dipenuhi oleh suatu fungsi Z atau si W itu sendiri agar dia eh, analitik istilahnya seperti itu. Jadi kita punya punya definisi di sini. Jadi fungsi analitik seperti itu. Atau istilahnya kalau di kompleks itu ini bisa saling dipertukarkan gitu ya. Ini kita sebut sebagai fungsi
Holomorphic. Kemarin kita tidak bahas ini ya, tidak sebutkan, tapi ini istilah lain saja. Jadi eh, suatu fungsi W atau fz itu disebut analitik gitu ya. Kita definisi, kita bangun definisi, hilang lagi ya pennya. Kita bangun definisinya di sini. Jadi suatu fungsi W sama dengan fz dikatakan analitik gitu ya. Is analitik atau reguler ya, kalau di kelas ya. Regular dikatakan analitik atau regular di titik. Hilang lagi sebentar. Ini nggak stabil ya koneksi kabel ini. Mana. Maaf ya, ada kendala teknis. Oke, hilang lagi. Nah, ini. Hilang lagi. Dikatakan analitik di titik. Hilang lagi ya. Tadi ada sempat muncul. Reguler di Z sama dengan Z0 gitu ya. Di suatu titik lah katakanlah seperti itu. Jika jika ya secara simpelnya jika dia terdefinisi ya, jika fungsi itu terdefinisi eh, ada nilainya gitu ya, dan ada nilainya dan memiliki turunan pada setiap titik di sekitar Z0 seperti itu. Nah, secara ringkas pendefinisian ini menuntun kita pada suatu keadaan yang kita sebut sebagai kondisi Cauchy-Riemann. Cauchy is Cauchy-Riemann atau kita sebut sebagai CR ya, Cauchy-Riemann CR. Nah, yang menyatakan bahwa ini simpelnya ya, supaya langsung tergambar. Di lecture note yang saya berikan juga sudah dikasih ya. Jadi Cauchy-Riemann condition itu yang pertama parsial U parsial X itu sama dengan parsial V parsial Y. Yang Cauchy-Riemann condition kedua parsial V parsial X itu sama dengan minus ya. Minus parsial U
parsial Y. Ya, atau ini bisa dibalik eh, nilainya ya, karena ini negatifnya dari yang ini atau sebaliknya. Ini syarat atau ya kondisi ya, atau keadaan untuk menyatakan apakah si fungsi itu holomorfik atau analitik ya. Ini istilah yang tadi saya sampaikan sering dipertukarkan di pembahasan tentang fungsi kompleks. Jadi untuk mengecek apakah suatu fungsi itu analitik, itu tinggal me- menerapkan kondisi Cauchy-Riemann ini pada fungsi yang kita maksud. Nah, selain dari itu, jika tidak memenuhi gitu ya, jika tidak memenuhi CR, maka kita katakan fungsinya itu sebagai fungsi yang singular. Singular tapi di sana di Z sama dengan Z0 gitu ya. Oke, itu eh, cara mengeceknya gitu ya. Itu cara kita untuk mengecek apakah si fungsi itu analitik atau tidak. Dan di kelas sudah kita sampaikan ya, kita coba tuliskan di sini contoh gitu ya, semacam itu. Contoh, ups, ini nggak stabil. Contoh, apakah gitu ya kita, apakah FZ sama dengan Z kuadrat itu analitik? Ini pertanyaannya. Maka kita harus menguji dengan CR condition ini. Kita sudah pernah tuliskan di atas bahwa FZ sama dengan Z kuadrat itu kita bisa nyatakan sebagai UV ya, ini FZ sama dengan X kuadrat dikurangi Y kuadrat ditambah dengan I 2XY begitu ya. Ini U-nya, ini U X, Y, ini V X, Y. Nah, kita terapkan Cauchy-Riemann condition di sini itu, maka kita akan memperoleh yang pertama itu tadi ya di atas di sini parsial U parsial X, parsial U parsial X apakah sama dengan parsial V parsial Y. Ini adalah parsial X dari U. U-nya itu adalah X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Ini kita coba pelan-pelan saja kalkulasinya ya, supaya terlihat. Ini apakah sama dengan parsial Y dari si V. V-nya itu adalah 2XY. Nah, diturunkan terhadap X, yang U ini berarti ini kita anggap sebagai konstanta, sehingga turunan konstanta itu 0, jadi kita akan dapatkan di sini 2x saja. 2x kurang 0 sebenarnya, jadi ini parsial. Kalau mau kita detailkan ya, maaf, kita coba pelan-pelan lagi untuk bisa melihat keadaannya. Walaupun ini harusnya sudah selesai ya, kalian kuasai di kuliah sebelumnya. Ini parsial X dari X kuadrat dikurangi parsial X dari Y kuadrat, begitu ya. Ini parsial Y dari 2XY. Apakah sama seperti itu ya? Nah, ini parsial X dari X kuadrat adalah 2X. Parsial X dari Y kuadrat itu adalah 0 atau tidak ada ya. Karena tidak ada eh, perubahan parsial, istilahnya seperti itu. Untuk fungsi Y, tapi terhadap X. Sama dengan
Ini turunkan terhadap Y, kita dapatkan 2X-nya itu sebagai bilangan sehingga dia konstan saja. 2X parsial Y. Gitu ya. Ini parsial parsial Y dari Y. Supaya bisa melihat ya. Ini adalah 2X, ini pun sama dengan 2X dikalikan dengan 1. Jadi terpenuhi Cauchy-Riemann condition yang pertama. Seperti itu. Nah, untuk Cauchy-Riemann condition yang kedua, si fungsi fz sama dengan z kuadrat itu harus memenuhi hubungan parsial v parsial x, parsial v parsial x apakah sama dengan minus dari parsial u parsial y. Parsial u parsial y, seperti itu. Nah, ini eh, V-nya itu kan yang 2X ya. Jadi kita tuliskan di sini parsial X dari si V. V itu adalah 2XY. Ini sama dengan, apakah sama gitu ya, minus dari parsial Y dari U. X kuadrat minus Y kuadrat. Dengan cara serupa, saya tidak akan mengulang lagi karena analog dengan yang atas. Ini turunkan terhadap X berarti duanya konstan, Y-nya juga konstan. 2Y ya. X-nya diturunkan terhadap X itu 1. Ini apakah sama dengan minus dari turunkan terhadap Y berarti X-nya itu 0 ya terhadap Y. Maka kita akan peroleh ini minus 2Y. Nah, minus dan minus itu plus jadi 2Y sama dengan 2Y. Ini pun terbukti. Artinya, kita dapat kesimpulan bahwa eh, FZ sama dengan Z kuadrat itu analitik. Kita bisa tuliskan seperti itu ya. Analitik di seluruh titik. Atau di bidang kompleks ya. Di seluruh bidang kompleks. Di seluruh bidang kompleks. Ya, mudah saja untuk melihat ini sebenarnya tanpa melihat Cauchy-Riemann condition ini ketika kita punya fungsi satu variabel fx sama dengan x kuadrat kan dia terdefinisi eh, di seluruh eh, garis di seluruh bilangan real istilahnya seperti itu. Nah, ini disebut nama lainnya ya, ini disebut fungsi entire ya. Nggak tahu Indonesianya seperti apa ya. Entire itu kan eh, keseluruhan ya, fungsi keseluruhan. Oke, ini bagaimana kita punya Cauchy-Riemann condition dan bagaimana diterapkan si Cauchy-Riemann condition ini pada eh, fungsi yang kita punya di sini. Fz sama dengan z kuadrat. Nah, contoh lagi ya, karena ini sesi tutorial kita harus perbanyak contoh, gitu ya. Contoh yang kedua, contoh lagi, kita punya fungsi fz sama dengan eh, z bar ya, misal seperti itu. Ya, ini bisa kita eksplorasi lewat Cauchy-Riemann condition langsung sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita pakai pola yang sederhana dulu ya, yang ini nih, yang eh, z kuadrat yang seperti ini. Berarti fz sama dengan z kuadrat ini adalah x dikurangi dengan y, itu ya. Ini ini fungsinya, gitu. Nah, kalau seperti ini, berarti ini adalah u-nya, gitu ya. Ini adalah v-nya. Sudah bisa kita lihat ya bahwa u-nya itu adalah satu variabel dan si v-nya juga satu variabel. Sehingga di sini kita akan melihat bahwa
Cauchy-Riemann conditionnya, CR-nya gitu ya. Ini parsial U, parsial X, itu harusnya itu sama dengan parsial, parsial Y, parsial Y. Parsial V, parsial V, parsial Y. Gitu. Nah, parsial U parsial X berarti adalah parsial parsial X dari X itu sendiri, itu harus sama kalau mau analitik gitu ya, dengan parsial parsial Y dari Y. Seperti itu. Nah, ini hasilnya satu, ini hasilnya satu. Oke, ini memenuhi ya untuk kasus Cauchy-Riemann condition yang pertama. Nah, Cauchy-Riemann condition yang kedua menyatakan bahwa parsial V parsial X, parsial V parsial X itu apakah sama dengan minus parsial U? Sebentar. Parsial U parsial Y. Nah, seperti itu. Nah, tinggal kita turunkan dengan cara yang seperti tadi. Di catatan eh, kuliah juga mungkin saya pernah memberikan contoh ini ya. Tapi nanti kita cek lah aja. Parsial V parsial X itu parsial V parsial X itu nol ya. Karena parsial X dari V, V-nya sendiri adalah Y. Ini minus dari parsial Y dari U. U-nya adalah X. Ini nol. Ini sama dengan minus nol. Ini sama dengan nol gitu ya. Nah, kita lihat di sini sekilas ya. Di sini sekilas fungsinya itu terpenuhi ya. Sekilas fungsinya itu terpenuhi. Tapi kita lihat di sini bahwa eh, untuk fungsi Z yang ini itu terpenuhinya itu ketika ya kita bisa katakan bahwa bentar kok hilang ini ya. Sorry sorry sorry. Kita bisa katakan bahwa sebentar. Oke, maaf ya, ini ada sedikit kekeliruan. Ini si V-nya itu kan ada negatifnya ya di sini. Jadi ini harusnya minus di sini ya. Di ini harusnya min satu sehingga ini gagal untuk kita katakan sebagai eh, analitik karena dia gagal untuk memenuhi Cauchy-Riemann condition yang pertama. Sekalipun yang kedua ini kita dapatkan bentuk yang seperti ini. Jadi kita simpulkan di sini FZ sama dengan Z eh, bar gitu ya. Kompleks konjugat dari si Z itu tidak analitik. Oke, seperti S. Begitu cara mengeceknya dan secara umum nanti untuk fungsi-fungsi yang ada Z barnya itu kita bisa bisa klaim, bisa kita katakan dia memang tidak analitik. Di modul yang sudah saya berikan itu fungsi FZ sama dengan Z bar juga ini tidak analitik. Tidak analitik. Oke, silahkan dicek lagi ya di modul atau di lecture note yang eh, pernah saya berikan itu sudah dituliskan di sana. Seperti itu. Nah, kalau kita mau lihat secara apa ya, secara general gitu ya, bahwa kita bisa nyatakan si katakanlah kita punya suatu fungsi FZ seperti itu yang kita nyatakan sebagai, aduh hilang lagi nih kabelnya.
koneksinya sebentar. Ups. Bentar. Ini. Oke, katakanlah FZ eh, sama dengan U ya. U ditambah dengan IV. Seperti itu. Ini holomorfik atau analitik. Gitu ya. Maka ini andaikan gitu ya, atau misalkan. Misal ya. Nah, kita akan cari hubungan gitu ya. Ini eh, DF DZ bar. Kita akan melihat kebergantungan si fungsi F itu terhadap Z bar. Ini kita bisa nyatakan sebagai eh, parsial ya. Untuk parsial U parsial Z bar ditambah dengan parsial U parsial Z bar ditambah dengan I turunan dari yang atas ya, parsial V parsial Z bar. Nah, di sini kita perlu ingat lagi hubungan. Waduh, maaf ya teman-teman, ini nggak stabil koneksi kabelnya sehingga pennya kadang tidak terdetek USB-nya. Saya coba lagi, sebentar ya. Sambil dipegang ya. Oke, nah, jadi saya punya Z, ini di sini ya, saya punya Z sama dengan X ditambah dengan Y, kemudian Z bar itu adalah X dikurangi dengan Y. Dengan mudah kita bisa nyatakan, ya ini kalau mau agak detail kita jumlahkan begitu ya, sehingga di sini adalah Z ditambah dengan Z bar itu adalah 2X begitu ya, maka kita nyatakan atau kita dapatkan X itu adalah setengah Z ditambah dengan Z bar. Nah, dengan cara serupa kita bisa nyatakan Y gitu ya. Ya, ini silahkan dicoba bahwa Y itu adalah bakal juga sama ini seperdua tapi ada I-nya di sana. Seperdua I, ini Z dikurangi dengan Z bar karena kita ambil operasi yang negatif untuk menghilangkan X. Ini X, ini Y. Nah, dari sana kita bisa dapatkan bahwa parsial X, parsial Z bar gitu ya, karena kita mau mencari Z bar itu adalah setengah gitu ya. Karena yang Z-nya itu nol gitu, yang Z barnya itu eh, parsial Z barnya satu. Oke, dari sini juga kita akan dapatkan parsial Y, parsial Z bar dari fungsi yang atas tentunya gitu ya. Dari sana kita dapatkan itu minus minus seperdua I. Nah, tapi ini ada I-nya, kita kalikan dengan I per I seperti biasanya, maka minnya habis, tapi di atas jadi ada I, di bawah masih ada 2. Oke, ini perolehannya. Untuk apa ini? Kita butuhkan karena kita akan nyatakan ini sebagai eh, turunan rantai seperti itu ya. Ini parsial U, parsial X, ini parsial X, parsial Z bar. Bisa ya. Jadi dari parsial U parsial Z itu kita nyatakan sebagai kenapa? Karena ingat bahwa U itu adalah fungsi dari XY, V pun sama. V itu adalah fungsi dari X sama Y. Jadi ini terhadap X-nya itu parsial parsial X parsial X parsial Z ditambah parsial U parsial Y dikalikan dengan parsial Y parsial Z bar. Ini untuk suku yang U ditambah dengan I yang ini ya ke sana. I dengan cara serupa ini parsial V parsial X ini parsial X parsial Z bar ditambah ya parsial V parsial Y parsial Y parsial Z bar. Oke.
itu eh, untuk masing-masing sukunya. Hanya kita udah punya di sini parsial X parsial Z ya dari nilai perolehan yang ini dan perolehan yang ini. Kita bisa tuliskan di sini setengah dari parsial U parsial X itu ya ditambah ditambah dengan eh, parsial Y parsial Z yang ini ya. Parsial Y eh, sorry, parsial U parsial Y parsial U parsial Y. Oh, kita belum belum menuliskan ya parsial U parsial Y, tapi parsial Y parsial Z barnya sudah ada. Parsial Y parsial Z barnya itu kita tuliskan di sana adalah I per 2 I per 2 gitu ya. Parsial U parsial Y parsial U parsial U parsial Y. Oke, itu. Oke, ada kekeliruan nggak? Ini kali I, ya, oke aman ya. Ini ditambah dengan I, parsial X parsial Z barnya itu setengah. Ini parsial V parsial X, ditambah parsial Y parsial Z-nya itu adalah I per 2. Lagi-lagi kita tuliskan itu I per 2. Ini parsial V parsial Y. Seperti itu. Oke. Nah, tapi ini kita kalikan ya. Ini kita kalikan dengan I. Jadi kita akan dapatkan ini setengah parsial U parsial X ditambah dengan I per 2 parsial U parsial Y. Ini kita kalikan, kita urai saja ya. Ini ditambah dengan I per 2 parsial V parsial X gitu ya. Ini dikurang, jadi karena I dikalikan dengan I itu adalah 1, jadi ini setengah parsial V parsial Y. Itu ya, itu setengah parsial V parsial Y. Nah, kita kita gabungkan antara yang memiliki I per 2 dengan memiliki I per 2 yang setengah kita gabungkan dengan yang setengah. Kita tuliskan di sini setengah, itu ya. Ini setengah yang ini maksudnya dengan setengah yang ini. Ini setengah parsial U parsial X dikurangi parsial V parsial Y. Ditambah dengan ini I per 2, gabung yang ini. I per 2, ini juga I per 2. Ini kita dapatkan parsial V parsial X ditambah dengan parsial U parsial Y. Nah, dari sini ingat kondisi Riemann atau CR yang tadi kita tuliskan. Cauchy Riemann condition bahwa kita balik lagi ke atas ini ya, yang ini nih. Parsial U parsial X itu sama dengan parsial V parsial Y. Parsial U parsial X, parsial U parsial X itu sama dengan parsial V parsial Y. Nah, dengan kondisi yang ini, maka ini saling cancel ya, karena ini dan ini itu sama. Tuh. Nah, Cauchy-Riemann condition yang pertama ini, yang kedua itu tadi kita balik lagi ke atas, mana tadi? Parsial V parsial X, parsial U parsial Y. Parsial V parsial X, uh, hilang lagi koneksinya nih. Gerakin sedikit langsung error lagi kabelnya. Sebentar ya, kita coba. Ups, kecabit. Tadi ini parsial V, parsial X, sama dengan minus ya. Parsial U, parsial Y. Kita coba pastikan lagi ya. Ya, minus parsial U, parsial Y. Parsial V, parsial X itu minus
parsial U parsial Y. Ya, ini juga bakal saling menghilangkan karena ini adalah minus dari ini. Ini operasi penjumlahan tapi nanti bakal habis. Sehingga ini jumlahnya atau saya tulis di bawah saja. Sehingga eh, DF DZ bar itu sama dengan ini setengah, ini saling cancel jadi nol, ini juga saling cancel jadi nol. Ini kita nyatakan seperti ini. Nah, ini versi lain untuk menyatakan bahwa si FZ itu holomorfik atau analitik ya. Artinya apa? Artinya FZ itu tidak bergantung. Kenapa? Turunan terhadap Z bar sama dengan nol itu artinya si FZ-nya itu tidak bergantung pada Z bar. Seperti itu. Nah, jadi kita kita dapatkan secara umum nanti di modul juga sudah saya tuliskan bahwa kalau ada suatu fungsi yang di sana ada Z-barnya, sudah kita bisa klaim, kita pastikan bahwa fungsinya itu tidak holomorfik atau tidak analitik gitu ya. Oke, ini belok sedikit ya untuk memastikan perolehan yang kita dapatkan di pertemuan kemarin. Oke, kita eh, explore lagi contoh yang lain. Di modul ada eh, beberapa contoh ya yang bisa kembali dilihat di sana. Nah, sebelum itu di kelas juga saya sudah sampaikan ada yang namanya fungsi harmonik ya. Fungsi harmonik itu dikatakan eh, harmonik jika memenuhi persamaan Laplace. Ya, secara definisi itu kan suatu fungsi U, XY dikatakan harmonik jika eh, parsial parsial 2 parsial 2U parsial X kuadrat ditambah dengan parsial 2Y parsial sorry, parsial 2U ya, parsial 2U maksudnya. Parsial 2U parsial Y kuadrat itu sama dengan nol. Ini kita sebut persamaan Laplace ya. Cuma ya mungkin kita tidak akan terlalu dalam di bagian ini. Kita fokus ke pengujian eh, analitik yang tadi ya. Apakah si fungsi itu analitik atau tidak. Di kelas sudah kita atau di lecture note ya di modul sudah dituliskan secara detail, ada contoh-contohnya juga di sana. Apa uji apakah si fungsi ini harmonik atau tidak gitu ya dengan memasukkan atau menurunkan sekali lagi istilahnya. Menurunkan sekali lagi si U terhadap X dan si U terhadap Y, apakah ketika dijumlahkan itu sama dengan nol atau tidak, seperti itu. Nah, fokus kita di tutorial yang hari ini adalah eh, fokus pada apakah si fungsi itu analitik atau tidak dengan eh, menerapkan Cauchy-Riemann condition seperti yang sudah disampaikan. Ada sejumlah soal yang sudah dituliskan di modul ya, 6 kalau tidak salah. Saya coba cek dulu. Ya, ada 6 contoh ya di sana. Oke, tidak akan semuanya kita lihat ya. FZZ bar. Oke, ini FZ sama dengan Z kuadrat minus 4. Nah, di nomor satu itu seperti ini. Nah, kita terapkan Cauchy-Riemann condition, tapi ini kita nyatakan
ini X ditambah dengan Y yang dikuadratkan dikurangi dengan 4, begitu ya. Ini adalah X kuadrat dikurangi Y kuadrat ditambah I 2XY dikurangi 4. Seperti itu. Ya, karena karena ini konstanta saja gitu. Nah, tapi karena ini bagian real part, jadi kita tuliskan seperti ini. X kuadrat kurang Y kuadrat min 4 ditambah dengan I 2XY. Supaya jelas dan tegas ini adalah V-nya dan ini adalah U-nya. Jadi ada tambahan suku minus 4 di sana, walaupun secara sekilas kita akan bisa nyatakan bahwa fungsi ini analitik. Karena nanti ketika turunan parsial dikenakan ke sini, itu ya tetap tidak terpengaruh, istilahnya seperti itu. Ini sketsanya ya, idenya silahkan kalian explore atau lengkapi. FZ-nya sama dengan Z per Z dikurangi 2. Oke, ini kita bisa nyatakan sebagai X ditambah dengan IY dibagi dengan X ditambah dengan IY dikurangi 2. Oke, gitu ya. Ini nanti masuk ke bentuk UV. Atau ini secara sekilas sudah kita nyatakan atau kita tuliskan di sini. Hilang lagi koneksinya. Kabelnya ya. Oke, ini FZ itu tidak terdefinisi ya. Tidak terdefinisi di Z sama dengan 2. Kenapa bisa kita pastikan seperti ini? Karena nanti ketika Z-nya sama dengan 2, ini Z kita ganti sama dengan 2, ini 2 dikurangi 2 kan pembagian dengan 0. Jadi 2 per 0 kan itu tidak terdefinisi di eh, kaidah bilangan ya. Pembagian terhadap 0 itu tidak boleh atau tidak terdefinisi. Nah ini, jadi nanti kalau di soal di modul atau di lecture note itu kan tentukan di mana masing-masing fungsi tersebut tidak reguler atau tidak analitik, atau tentukan titik-titik singularitasnya. Jadi dia tidak reguler di Z sama dengan 2 seperti itu. Nah, ini bisa teman-teman lanjutkan. Ini kan ya, ini oh, ininya hilang lagi koneksi kabelnya. Ntar, terus ada, oke. Ini kan bisa diproses ya pakai Cauchy-Riemann condition. Hilang lagi. Cauchy-Riemann condition. Ups. Oke. Mana kok nggak ada ya ininya. Susah ya. Tidak terdetek terus. Oke. Tapi ini sederhana ya. Nanti ini tinggal parsial U, parsial X, parsial U, parsial Y karena ini operasi pembagian itu ya. Nanti disesuaikan dengan kaidah kalkulus yang ada, istilahnya seperti itu. Koneksinya, koneksi kabelnya ini ya bermasalah terus. Jadi ini kita bisa tuliskan eh, X, duh hilang lagi nih. Bentar ya, ini hilang timbul.
Ups. Nah ini ya muncul. Eh, hilang lagi. Oke, nah ini. X, ups. Hapus dulu ya ini. X ditambah dengan Y dikurangi, dibagi dengan, ini kita tuliskan X minus 2 ya. Karena ini bagian real partnya ditambah dengan Y, bagian imaginary partnya. Oke, ini apa nih tadi huruf C? Oh, kayak kauciriman ya. Nah, sebelum menerapkan kauciriman, kita perlu proses fungsinya terlebih dahulu. Ini kita kalikan, gitu ya. Ini kita kalikan, kalikan dengan conjugate kompleks. Jadi, kita akan dapatkan di sini, ini sama dengan X ditambah dengan Y, dibagi dengan X dikurang 2 tambah Y, dikalikan dengan, nah itu ya, dikalikan dengan kompleks conjugate yang tadi saya sampaikan, ini X dikurang 2 dikurangi Y, ini X dikurangi 2 juga dikurangi dengan Y. Seperti itu ya. Dan kita akan dapatkan hasilnya ini perkaliannya ya. Perkalian yang atas itu kita bisa tuliskan X ditambah dengan Y dikalikan dengan ini X min 2 dikurangi dengan Y. Yang bawah itu eh, X min 2-nya jadi kuadrat masing-masing gitu ya. Y-nya dikalikan dengan Y itu jadi Y kuadrat. Artinya di bagian bawah itu kan kita ingin dia tidak tidak ada eh, bentuk kompleksnya. Artinya yang bawah itu kita inginkan dia bilangan real seperti itu. Kalau kita urai atau mungkin tidak perlu kita urai ya, kita nanti misalkan saja ini dengan suatu suatu lambang tertentu, misal kita nyatakan dia sebagai A gitu ya atau apapun. Nah, yang kita proses itu yang atasnya gitu, yang perkalian antara X plus Y dikalikan dengan X kurang 2 minus Y gitu. Itu kita akan dapatkan seperti apa. Di sini mungkin ya. X ditambah dengan Y dikalikan dengan X min 2 dikurang dengan Y. Ini kali pelangi sederhana sebenarnya. Itu ya. Ini dikali pelangi antara si X dengan X min 2 gitu ya. Terus ini ke sini gitu kan ya. Terus ini ke sini dikurangi dengan I X Y. Terus ini ke sini itu ditambah dengan IY yang dikalikan dengan X min 2 ditambah. Karena IY itu dikali I-nya negatif 1 dikali min jadi plus. Gitu ya. Nah, kita kelompokkan yang real part dan imaginary partnya. Itu jadi eh, X X min 2 ditambah Y kuadrat. Ini bagian real partnya gitu ya. Ditambah dengan I ini Y dikali X min 2 dikurang karena ini negatif ya. Dikurang dengan XY. Nah, seperti itu. Ini eh, bagian atasnya gitu ya. Dan kita bisa nyatakan sekarang kalau ini itu adalah, sorry, bukan ini U-nya ya. Kita bagi lagi ini bagi masing-masing dengan ini. Dengan yang A tadi kita simbolkan. Jadi, kita tulis di sini FZ-nya itu adalah X
X min 2 ditambah dengan Y kuadrat per itu ya. X min 2 kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan Y X min 2 itu Y dikurangi X min 2 dikurangi dengan XY per ini sama X min 2 yang dikuadratkan ditambah dengan Y kuadrat. Nah, dari sini baru bisa kita nyatakan kalau ini adalah kita ganti warna ya. Ini adalah U X Y, yang ini adalah V X, Y. Seperti itu. Nah, walaupun kita bisa sederhanakan eh, bagian yang V ya, kayaknya kita bisa sederhanakan bagian V. Kalau yang bagian U mungkin eh, kita sudah bisa langsung memproses ininya ya, memproses turunannya nanti parsialnya. Atau boleh kalau mau kita sederhanakan yang U juga sama biar 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 ini ya biar kelihatan bentuknya sederhana. Jadi UX, Y itu adalah X kuadrat min 2X ditambah dengan Y kuadrat. Itu ya dibagi dengan ya ini kita tuliskan apa adanya dulu saja mungkin ya. Ini bentuknya ya kita biarkan apa adanya dulu aja. Ini X dikurangi 2 kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Nah, yang bagian V X, Y, ini rasa-rasanya kita bisa tuliskan, ini kalikan ya. Kalikan seperti itu biar muncul XY-nya. Ini adalah XY dikurangi dengan 2Y dikurangi dengan XY. Nah, otomatis kan yang atas itu kan habis ya. Ini XY, ini XY saling menghilangkan. Tapi ini hati-hati, ini masih harus diperkan dengan yang pembilangnya. Ini X min 2 kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini jadi atasnya minus 2Y saja. Minus 2Y, ini X min 2 kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Seperti itu bentuknya gitu ya. Jadi kita punya bentuk U yang seperti itu dan V yang seperti itu, baru nanti kita terapkan eh, Cauchy-Riemann. Ya, kita nyatakan parsial U, oh kok hijau ya. Jadi kita hitung parsial U, parsial X. Kita tuliskan lagi tadi U-nya itu adalah eh, X kuadrat ya. X kuadrat dikurangi 2X. Atau gini nih. Nah, parsial parsial X dari, nah gitu ya. Parsial X dari X kuadrat dikurangi 2X ditambah Y kuadrat per, nah ini yang nanti atau kita simbolkan dengan A yang tadi. Itu ya, karena kalau U dibagi dengan V, itu kan U aksen V tambah U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Gitu ya. Jadi kita bisa misalkan, atau kalau mau dituliskan juga nggak masalah. Itu kan nanti eh, tinggal di plug in si nilai A-nya balik lagi. Ini supaya tidak terlalu panjang aja menulis gitu. Oke, ini 2X ya. Saya rasa ini 2X dikurangi 2, ininya 0. Ini untuk U aksen dikalikan dengan V. Di, oh ini dikurang ya. Ini maaf. Ini tuh dikurang nih. Kalau nggak salah, U aksen V min U V aksen. Itu ya operasi pengurangan
Dikalkulus U, V aksen. Ini bukan U dan V yang ini ya, ini UV yang eh, kita pelajari di pengantar Pismat mungkin ya. Pengfismat atau dikalkulus ya. U aksen V tambah U-nya tulis lagi. Ini X kuadrat dikurangi 2X ditambah dengan Y kuadrat. Masih ada Y kuadratnya di sana ya. Karena itu keseluruhan dari U. Dikalikan dengan, nah V aksennya itu si A-nya. Itu yang bawah ini kita turunkan gitu ya. Ini dikalikan berarti kalau turunan dari sini itu eh, X min 2 ya. 2 dikalikan dengan X min 2. Ya kuadratnya nggak kita turunkan karena terhadap X. Seperti itu. Oke, gitu dibagi dengan ini A kuadrat. Nah, seperti itu. Jadi eh, lebih simpel karena nanti nilainya kita tuliskan ketika sudah agak sederhana bentuknya seperti itu. Ini parsial U parsial X. Ini ya, parsial U, parsial X. Saya juga butuh parsial U, parsial Y dengan cara serupa, tapi kita turunkan terhadap Y-nya. Berarti ini 0, 0. Agak cepat, maaf ya. Atau kita buat pelan-pelan aja. Ini X kuadrat dikurangi 2X plus Y kuadrat per A. Seperti itu. Nah, dengan cara yang sama, ini turunkan terhadap Y 0, 0, sisanya 2Y. 2Y dikalikan dengan A, gitu ya. Dikurangi, kurang ya, hati-hati. Dikurangi dengan yang tadi ya, turunan ininya nih. U aksen V. Jadi di sini masih X kuadrat min 2X ditambah dengan Y kuadrat gitu ya. Nah, hati-hati ini dikalikan dengan turunan dari A tapi bagian yang ininya, yang Y-nya. Ini dikali dengan 2Y karena yang X kuadratnya itu sama dengan 0. Dibagi dengan, nah ini A kuadrat. Jadi kita bisa lihat dua-duanya itu A kuadrat. Kita lihat dulu aja seperti ini gitu ya. Nanti kita cari kemiripannya dengan eh, parsial V, parsial X, parsial V, parsial X. Untuk V-nya itu adalah yang ini, yang 2Y ini. Kita tuliskan di sini adalah parsial X dari minus 2Y. Coba kita cek lagi. Ya betul ya, minus 2Y per A. Nah, karena A-nya kan kita tulis tetap seperti itu. Atau ini sudah kelihatan ya, kalau ini akan 0 dikalikan dengan A, dikurangi dengan ditambah ya. Karena kan itu, ya bolehlah 0 dikurangi ini 2Y-nya masih gitu, dikalikan dengan A aksen yang tadi, ini tinggal kita tulis aja. X kuadrat dikurangi 2X ditambah dengan Y kuadrat per A kuadrat. Nah, dengan cara serupa, parsial V, parsial V, parsial Y, itu yang bagian Y-nya berarti ya parsial Y dari ini, minus 2Y per A. Ini pun kita sama, tapi ini 2 ya, minus 2 maksudnya. Minus 2 karena turunan Y-nya ada. Jadi nggak 0. 2 dikalikan dengan A, ditambah, atau boleh lah, kayak tadi ya, ini dikurang 2Y, juga sama. Nah, sorry. Ada kekeliruan ya. Ini bukan X kuadrat Y kuadrat ya. Tadi turunan terhadap X itu adalah 2X min 2. Yang ini nih. Harusnya ini turunan si A terhadap X adalah 2X min 2. Sudah kita nyatakan tadi nih. Nah ini nih.
Ini adalah turunan A terhadap X, katakanlah seperti itu ya. Nah, kan ini turunan A terhadap Y. Nah, gitu. Oke, ini kita bisa lanjutkan. Nih, nanti kalian pause play aja gitu ya, ketika ingin mempelajari ulang. Ini 2Y berarti ya, kita masukkan ke sana, dibagi dengan A kuadrat. Ini bentuknya. Nah, kita lihat apakah sama gitu ya. Bentuk eh, Cauchy-Riemann ya. Walaupun mungkin ini kita harus sederhanakan dulu ya parsial V parsial Y-nya, karena ini 2Y kuadrat gitu ya, 4. Jadi kita bisa tuliskan di sini ini minus 2A ditambah ya, ini tambah 4Y kuadrat dibagi dengan A kuadrat. Ini parsial V parsial Y. Oke, gitu. Dan kalau kita terapkan gitu ya, ini kita masih dalam A, kita harusnya urai, tapi kita lihat dulu, ups, habis ininya ya. Salah, salah, salah. Malah di sini diselipinnya. Delete. Eh, malah ke delete ya itunya. Eh, Oke, keliru. Ini yang mau saya delete itu adalah delete page. Nah ini. Oke, ini. Nah, seperti ini. Kita lihat Cauchy-Riemann condition-nya ya. Ini Cauchy-Riemann condition-nya parsial U parsial X harus sama dengan parsial V parsial Y kalau tidak salah. Tadi ya, di atas parsial U parsial X parsial V parsial Y, Vx minus UY. Yang satu lagi, parsial V parsial X sama dengan minus parsial U parsial Y. Ini parsial U parsial X harus kita eh, urai ini walaupun dengan aljabar yang sangat panjang sepertinya gitu ya. Itu kita harus jamin dia sama dengan yang ini. Itu ya. Jadi dari sini kita bisa tuliskan ini 2x min 2, 2x dikurangi 2 kali A. Nanti sudah saatnya sekarang si A-nya itu kita tuliskan seperti ini. Kita tuliskan apa adanya gitu ya. Dikurangi dengan ini X kuadrat dikurangi 2X plus Y kuadrat dikalikan dengan 2X min 2. Saya contohkan sedikit ya kalkulasinya. Walaupun sketsanya udah sangat jelas di sini. Jadi kita punya 2X dikurangi 2 dikalikan dengan A. A itu tadi yang ini. Ya, X min 2 kuadrat tambah Y kuadrat. X min 2 kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Ini parsial U, parsial X ya yang ini. Dikurangi dengan X kuadrat. X kuadrat min 2X plus Y kuadrat. X kuadrat min 2X plus Y kuadrat. Dikalikan dengan 2X min 2. Dikalikan dengan 2X min 2 per ini. X min 2 kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Ini hapus dulu ya. Ini maksudnya. Nah, gitu. Kita cari polanya. Ini parsial V parsial Y-nya yang atas.
Jadi 2 minus 2 ya. Minus 2 dari X min 2 kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Seperti itu. Ditambah dengan 4 Y kuadrat dibagi dengan yang bawah ya A kuadrat. X min 2 kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, bagian yang bawahnya ini kita tidak perlu pedulikan gitu ya. Yang ini, yang bagian bawah ini tidak perlu kita pedulikan karena ini udah sama. Nah, tinggal bagaimana kita memperoleh bentuk yang penyederhanaan dari bentuk ini ketika kita kalikan seperti itu. Tinggal aljabar aljabar ininya. Ini udah sama nih. Saya kasih clue sedikit ya. Ini udah sama. Ini sama ini udah sama gitu ya bentuknya. Nah, tinggal berarti kita mengurai bentuk yang ini nih. Walaupun ini nih, lihat ini 2x gitu ya. Ini 2x dikalikan dengan ini, tapi ini sisanya min 2 saja. Berarti yang survive itu komponen yang minus 2 saja. Nah, yang ini, yang survive di sini, itu adalah yang 4 Y-nya ya. Jadi, dikalikan, itu akan memperoleh eh, bentuk 4Y. Jadi, nanti si 2X yang ini dikalikan dengan ini akan mengcancel yang 2X ini ketika dikalikan dengan ini. Idenya seperti itu. Nanti yang survive adalah tinggal 4Y kuadrat saja. Sehingga Cauchy-Riemann condition yang pertama itu terpenuhi. Ini harus diurai tapi eh, dengan aljabar yang ya tedious ya karena kita tinggal kali-kalikan. Nah, dengan cara serupa untuk yang V-nya pun sama. Gitu. Untuk yang parsial V parsial X ini sederhana ya. Yang ini parsial V parsial X itu harus sama dengan parsial ini apa? Parsial V parsial X ini U ya. Ini U harusnya. Parsial U parsial parsial U parsialnya yang atas tadi. Nah, yang ini. Itu bentuknya akan sama juga gitu. Dengan pengolahan aljabar yang mirip dengan Cauchy-Riemann condition yang pertama gitu. Jadi ya silahkan dilanjutkan gitu ya. Eh, Silahkan dilanjutkan. Yang jelas proses untuk memperolehnya itu seperti itu. Itu saja mungkin ya untuk sesi kali ini. Nanti silahkan dipelajari lagi pelan-pelan gitu ya. Dilihat-lihat lagi bagaimana penerapan Cauchy-Riemann condition untuk menguji apakah suatu fungsi itu analitik atau tidak. Ya kebetulan ini contohnya fungsi yang lumayan panjang dari segi penguraiannya, tapi tetap ini hanya aljabar saja sebenarnya. Tuh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.